Hai semua, perkenalkan nama aku Alvansa Zakaria. Kali ini saya melalui video ini akan mencoba menguraikan dan memaparkan mengenai teori hakikat manusia serta kasus di kehidupan yang berkaitan mengenai teori tersebut. Jadi tanpa berlama-lama, simak video berikut ini. Teori mengenai hakikat manusia membahas tentang esensi atau inti dari apa yang membuat manusia menjadi manusia. Berikut adalah beberapa teori utama mengenai hakikat manusia dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teori filsafat pendidikan Islam. Menurut filsafat pendidikan Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena diberkahi akal, pikiran, cipta rasa, dan karsa. Pendidikan dalam pandangan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi moral, keterampilan, dan fisik manusia agar mencapai kesempurnaan pribadi. Contoh penerapan: pendidikan karakter, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan formal dan informal untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Lalu dalam pengembangan diri, bisa dalam bentuk mendorong siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dalam pembahasan pendidikan Islam ini ya bisa dibilang lebih ke pendidikan sekolah ya. Yang selanjutnya ada teori Maslow. Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut antara lain yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Contoh penerapannya bisa: yang pertama dalam lingkungan kerja. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan, serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan karir dan penghargaan. Lalu, dalam pendidikan, sekolah menyediakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung serta mendorong siswa untuk mencapai potensi penuh mereka melalui berbagai program pengembangan diri. Ya, ini adalah bagian teori Maslow dan juga pada penerapannya. Yang ketiga ada teori humanistik. Teori humanistik seperti yang dikemukakan oleh Carl Rogers dan Maslow menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan potensi individu untuk pertumbuhan pribadi manusia, dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui realisasi diri. Contoh penerapannya yaitu yang pertama pada konseling. Terapis menggunakan pendekatan humanistik untuk membantu klien memahami diri mereka sendiri dan mencapai potensi penuh mereka. Dalam pendidikan, guru menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, memberikan dukungan emosional dan mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Yang keempat ada teori sosial. Teori sosial menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang identitasnya dibentuk melalui interaksi dengan orang lain dan masyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan hubungan sosial untuk berkembang. Ya, penerapannya itu ada pada komunitas, membangun komunitas yang kuat dan mendukung di lingkungan di tempat tinggal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan emosional tentunya. Lalu pada kerjasama tim, biasalah kita akan membahas di tempat kerja, mendorong kerjasama tim dan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memahami teori-teori mengenai hakikat manusia tersebut, kita dapat lebih baik dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan dan perkembangan pribadi yang optimal.